kuat, tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena ada satu ayat berkata, kamu akan menerima jika kamu tidak menjadi lemah. Ya, jadi tetap setia, tetap kuat apapun tantangan yang ada di dalam perjalanan untuk mencapai sebuah tujuan Tuhan. Penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita pasti banyak tantangan, gak mungkin gak ada. Ya, sampai hari ini pun saya mengalami hal yang sama, tetapi saya bersyukur ternyata janji Tuhan bahwa tidak rancangan Tuhan yang gagal. Amin. Tidak ada sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu gagal. Jadi tetap percaya. Amin. Oke, saya boleh mengalami sampai hari ini. Tuhan pernah berjanji kepada saya untuk menyampaikan kepada murid-murid, sekalipun saya sudah menikah, sudah cukup lama saya tidak mengajar, tapi puji Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Ketika kita setia, Tuhan pasti bisa membawa kita sampai ke sana. Amin, dengan caranya Dia, bukan dengan cara saya. Dan itu terrealisasi sampai hari ini. Dan puji Tuhan, saya bersyukur untuk setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa Tuhan sampaikan hatinya sesuai dengan hatinya kepada seluruh jemaat Eagle. Tenang saudara, Ibu Gembala. Jam berapa ini? Harus lihat jam, kata Pak Gam. Nanti lupa berhenti. Oke, bercanda saudara. Jangan tegang semua saudara. Amin. Tenang. 1 minggu ini sudah 3 kali saya mengajar. Jadi lumayan, lumayan capek lidah juga. Ternyata kata-kata yang dimiliki oleh perempuan hilang juga, habis juga ya. Oke, besok lagi saya mau. Mereka sudah diberkati, mereka ini ya saudara ya, sombong ya. Oleh karena itu, biarkan Tuhan memproses kita sesuai dengan waktunya. Amin. Sesuai dengan caranya, sesuai dengan rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua sudah diizinkan Tuhan. Amin. Semua atas izin Bapa, sudah disaring oleh Bapa. Jadi nggak usah takut. Amin. Jalani semua proses itu dengan respon yang benar, dengan tetap rendah hati. Puji Tuhan, saat ini saya akan membawa firman Tuhan dari tema dosa kesombongan. Ini seri pembinaan karakter Kristus. Ada beberapa hal-hal yang Tuhan mau taruh dalam dan hal ini
patut kita perhatikan tentang karakter kita, saudara. Karakter kita di hadapan Tuhan. Saya menyampaikan di tempat ini sudah sering janji Tuhan pasti digenapi karena Dia Allah Maha Kuasa. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang pembinaan karakter Kristus. Karena tidak sedikit orang Kristen yang tidak memiliki karakter Kristus. Ya, sehingga akhirnya kekristenan itu dihujat. Hamba Tuhan itu jadi akhirnya tidak jadi berkat dan sebagainya. Karena kurangnya pembinaan karakter Kristen, ya. Saudara, saya percaya dengan materi-materi akan Tuhan taruh di hati saya, khususnya ya, khusus saya ya, saudara, pasti yang lain juga ada. Saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya ya. Saat ini dosa kesombongan. Tolong, mungkin tidak dicabut dulu. Saudara, waktu kita baca tema ini sangat sederhana sebenarnya, saudara ya. Kita sudah tahu sebenarnya definisinya, nggak perlu dikhotbahkan lagi kira-kira gitu ya. Tapi Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan. Saya tulis di sini adalah salah satu yang menyebabkan pertumbuhan iman kita terhambat atau bisa mati itu karena musuh, betul? Karena musuh, salah satu faktornya itu dengan kata lain dosa, beban gitu ya, yang tidak dilepaskan. Dan itu sangat membuat pertumbuhan iman kita terhambat. Kalau sudah pertumbuhan terhambat bisa ujung-ujungnya mati. Dan kita patut waspadai hal ini. Dia sepertinya awalnya manis, sepertinya awalnya nggak kelihatan. Tetapi ini berbahaya. Saudara, saya kira orang yang biasa di tanaman, Pak Tim, ya, tahu ini kalau tanaman itu mati karena apa? Biasanya karena ada hama, ya, ada hama penyakit di sana sehingga makanya ada obat-obat racun-racun untuk membunuh hama gitu ya. Nah, sama pertumbuhan iman kita juga tuh, kalau kita tidak waspadai bisa terhambat, bisa mati. Itu karena apa? Karena salah satu faktornya adalah musuh, dosa, beban dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Dosa kesombongan adalah hama. Saya pakai tanda kutip karena bukan hama yang nanti saudara pikir hama itu pula yang di tanaman itu ya. Hama-hama gitu ya. Dosa kesombongan adalah hama, musuh yang bisa menghancurkan kita. Saudara, ini harus disampaikan. Karena selama ini orang itu kurang mengerti apa sih itu kesombongan. Bahkan ada orang yang pura-pura tidak tahu. Ada orang yang tidak sadari bahwa itu dosa kesombongan. Oleh karena itu perlu kita belajar. Saudara, saya tadi katakan bahwa dosa kesombongan adalah hama musuh yang bisa menghancurkan kita. Saya tulis di sini ya, supaya saudara ngerti. Di tengah maraknya virus COVID-19, cepat sekali penyebarannya bukan? Dan ini virus ini ada yang mati, ada yang tidak. Ya, orang yang kena ada yang mati, ada yang tidak, tergantung daya tahan, iya kan? Tetapi orang sangat takut, bahkan saya dan saudara pasti ngeri-ngeri sedap ya, ketika melihat orang mati, orang kambuh dan sebagainya ya, oleh karena virus COVID-19 ini. Saudara, tetapi saya mau katakan pada saat ini bahwa ada virus lain yang tidak kalah ganasnya. Yang tidak kalah ganasnya, kenapa? Karena virus ini bukan hanya mengancam kematian tubuh, tapi kematian roh. Kalau kita misalnya ada anak Tuhan yang kena ini COVID, ya dia mati masuk surga gitu ya.
Kalau kena virus ini saudara, dia bunuhnya perlahan-lahan tapi penyebaran cepat sekali. Virus yang namanya kesombongan ini sulit terdeteksi dengan alat apapun, apalagi teknologi medis. Gak bisa. Saudara mau cek, Bugam saya mau cek, sombong gak aku? Pergi ke rumah sakit, gak ketemu. Ya, virus ini bekerjanya bisa tidak kelihatan, betul? Karena ada di dalam hati juga. Dia bisa bilang orang aku gak sombong kok. Tapi di dalam hati siapa tahu. Masalahnya yang tahu hati kita tuh Tuhan. Saya menyampaikan ini merefleksikan ke diri saya. Saya hati-hati sekali saudara. Ketika saya berkenalan dengan mahasiswa, saya hati-hati sekali menyampaikan dan menguji hati saya. Siapa saya gitu. Karena bisa saja ya, bisa saja. Dia virus ini pelan namun pasti. Namanya virus sombong bin angku. SBA, sombong bin angku, virusnya. Oh, Bugam, gua nggak kayak gitulah. Aku mah nggak sombong kayak gambar ini. Tidak ada seorang pun di antara kita atau orang yang menonton live streaming ini pun yang mau dikatakan sombong, betul? Misalnya saya bilang, Pak Tim sombong kali bah. Pak Tim, Bugam, nggak boleh ngomong gitu. Tapi masalahnya firman Tuhan udah datang sama kita, saudara, amin. Kalau enggak ada yang terjadi, antisipasi. Antisipasi itu maksudnya, next, hati-hati loh. Lu kalau udah jadi pengusaha besar, hati-hati loh. Engkau kalau sudah diberkati dalam pekerjaan, hati-hati loh. Gitu. Ya, kenapa saya bilang virus ini berbahaya? Karena ini enggak seorang pun mau dikatakan begitu, saudara. Saudara, virus COVID ini ada orang enggak mau dia, kamu tuh COVID ya, enggak ada. Semua makanya pura-pura sehat, ternyata udah OTG. Tidak ada seorang pun yang mau mengakui bahwa dia kena virus sombong, bukan? Tapi ini tidak boleh ada di dalam jemaat Tuhan, jemaat Eagle, jemaat yang namanya yang ikut Yesus. Amin. Haleluya. Saya harus lihat jam terus. Banyak orang menyangkal tidak mau mengakui bahwa saya sombong. Coba deh, ada nggak di antara kita? Dia bilang gini, Tuhan saya ini sombong lah. Atau saya bilang, Pak Gam, Bugam saya orangnya sombong. Itu bahayanya virus ini. Nggak ada seorang pun mau mengakui. Pendeta besar sekalipun, orang miskin sekalipun secara harta nggak mau dia ngakui. Dia nggak akan mau ngakui bahwa saya sombong. Saudara, kalau kita nggak mau akui, sama dengan virus corona, sekalipun kita tidak akui, tapi fisiknya, ciri-cirinya, gejalanya ada. Ya, gejalanya ada. Kita mau lihat ya, sama dengan virus corona, ada gejala, ada orang yang tanpa gejala, tapi tetap ujung-ujungnya ada juga ya kan? Ada ciri-ciri virus kesombongan, saya pakai tanda kutip ya virus. Virus kesombongan juga ada gejala, ciri-cirinya. Kita belum baca ayat ya, sebentar banyak ayat.
Yuk deteksi masing-masing ya. Bukan cuman jemaat, pendeta, hamba Tuhan, kita semua, siapapun yang mendengar, bahkan termasuk saya. Yuk kita deteksi, periksa, aku kena virus sombong atau tidak ya. Orang kan sekarang gak mau ke rumah sakit, gak mau diperiksa, nanti bilang COVID lagi. Kalau hal ini harus periksa ya, harus periksa. Kita sama-sama periksa, karena ini virus berbahaya. Virus berbahaya secara rohani. Dia bisa untuk menghambat pertumbuhan kita. Dia bisa membuat akhirnya rohani kita bisa mati. Ujung-ujungnya bisa mati. Ya. Kita periksa ya. Ciri-ciri kesombongan virus ini, saya berdoa kepada Tuhan. Nanti saudara sebentar akan baca satu ayat. Bahwa ada perkara-perkara yang sangat dibenci Tuhan. Salah satunya paling pertama itu sombong. Saya tadi berdoa dan seperti diingatkan saudara. Kamu pikir enggak kenapa awalnya sombong? Enggak banyak sepertinya dijelaskan di situ dosa yang tidak disukai Tuhan. Yang sangat dibenci Tuhan. Yang pertama itu dosa sombong. Kenapa? Tadi dijelaskan di hati saya. Karena dari dosa ini, dari virus ini menghasilkan dosa-dosa yang lain. Kalau seorang anak Tuhan udah sombong, udah pasti dia tidak menghormati gembalanya. Kalau seorang anak Tuhan sudah sombong, udah pasti nanti saya jelaskan. Perhatikan deteksi virus ini. Yang pertama, tidak mempedulikan Allah. Coba sama-sama bilang. Tidak mempedulikan Allah. Mazmur 86 ayat 14. Saya baca aja ya karena kecil. Mazmur 86 ayat 14. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang sombong itu ciri-cirinya, gejalanya pasti tidak mempedulikan Allah. Oh saya peduli, oh lolo saya. Masalahnya yang tadi saya bilang, dari ciri-ciri ini melahirkan ciri-ciri yang lain saudara. Tidak mempedulikan Allah gimana sih saudara? Yang salah satu contoh ya. Tuhan ngomong gak mau dengar. Tuhan ngomong gak mau dengar. Firman Tuhan gak mau ditaati. Sombong. Dia tidak peduli. Iya kan? Dengan kata lain kan dosanya begitu kan? Tidak mempedulikan Allah. Kalau dia peduli apa Allah ngomong saya gini. Geren dengar ya mama ngomong ya. Dia dengar iya. Saya dengar dan dia taat berarti dia peduli saya, dengar saya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah dikasih tahu tentang firman, tapi dia nggak mau tahu, nggak mau melakukan, itu berarti dia tidak mempedulikan firman Tuhan, tidak mempedulikan Allah yang berfirman, bukan? Berarti sombong. Makanya tadi saya bilang, kadang kita tidak menyadari ada dosa ini, ada virus ini di dalam kita, OTG. Tanpa kita sadari. Kalau anak-anak muda gak sombong, kalau kalian dibilang dengar, itu gak sombong. Jangan bilang oh orang sombong itu, ih gue pakai baju baru nih, gue ada handphone baru nih. Bukan cuman gitu. Sorry saudara. Ketika Anda dan saya tidak mau taat kepada perintah Tuhan, itu sombong namanya. Tidak mempedulikan Allah namanya saudara. Tuhan suruh ibadah, saudara enggak ibadah, sombong namanya. Tuhan suruh kok, Tuhan suruh memberi, Anda enggak memberi, sombong namanya. Ada firman Allah lain lagi, Tuhan suruh memuji Tuhan dengan segenap hati, Anda enggak lakukan, sombong namanya. Kenapa enggak mempedulikan? Tuhan bilang. Kalau saudara dan saya peduli tentang Tuhan, dengar apa yang dia ngomong. Haleluya. Iya saudara.
Jadi jangan saudara pikir sombong itu hanya, gua handphone baru gitu loh. Gua gigi baru. Pak Tim ketawa. Ya Pak Tim? Iya bercanda ya, semua tegang Pak Tim. Oke. Ya bukan tegang ya, oke. Enggak lah, pokoknya segala sesuatu yang kita abaikan tentang Tuhan, tentang perintah Tuhan ya sombong namanya. Ini saya lanjutkan ya. Jadi dosa kesombongan, ini virus kesombongan melahirkan gejala-gejala yang lain. Akhirnya melahirkan efek dampak yang lain. Misalnya kayak virus corona, gejalanya ini, pasti dampaknya yang lain juga. Akhirnya kena paru-paru lah, inilah, itulah. Makanya virus ini harus dimatikan. Gitu loh saudara. Saudara dan saya nggak bertobat dari virus pertama ini, awal ini. Yang bisa merusak semuanya. Kalau orang yang tidak mempedulikan tentang Allah, itu biasanya dia sudah merasa tahu firman Allah. Dia nggak mau dengar lagi, nggak mau pemuritan lagi, nggak mau diajar lagi. Merasa diri udah tahu kok. Bugam juga belum. Seperti ada satu bapak saya sampaikan firman di Manado. Dia bilang, kamu belum lahir, bapak udah jadi Kristen. Saya bilang, iya om. Tapi om masalahnya nggak melakukan. Saya panggil aja kayak gitu. Jadi banyak orang terjebak ya saudara ya. Merasa sudah tahu sehingga abai dengan isi firman Tuhan. Dia tak mau doa, sombong saudara. Orang yang gak mau berdoa sombong. Kenapa saya bilang sombong? Karena dia tidak peduli Tuhan mau pimpin hidupnya. Bagi dia bisa jalani hari itu tidak bersama Tuhan pun bisa. Saya biar sakit saudara, saya berusaha. Kenapa saya Tuhan, saya gak mampu dengan kekuatan sendiri. Sekalipun sibuk, saya berusaha untuk berdoa dulu sebelum melayani. Kalau saya langsung belajar, bagi saya tuh, saya berpikir saya bisa gitu untuk menafsir Alkitab. Saya berdoa, saya sembah Tuhan gitu. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan orang yang gak suka doa itu sombong namanya di hadapan Tuhan saudara. Kenapa? Karena virus ini melahirkan dosa yang lain, yaitu apa? Merasa diri bisa jalani hari itu. Tanpa Tuhan kok gua bisa? Udah biasa kok saya jualan. Udah biasa saya bikin kerjaan ini. Itu namanya sombong. Orang sombong biasanya akan merasa dirinya sudah tahu. Sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu yang tadi Bugam bilang. Makanya dia gak mau doa, gak mau mengandalkan Roh Kudus. Doa sudah tidak lagi menjadi bagian penting. Firman Allah sudah tidak dipedulikan lagi. Kenapa ya? Memang dia udah sombong, gak mau peduli Alkitab lagi. Siapa yang masih tetap baca firman? Berarti engkau dan saya masih peduli tentang firman. Amin? Masih peduli Tuhan lagi berbicara. Coba misalnya Pak Tim lagi ngobrol sama saya, kemudian saya gak mau dengar kan berarti sombong kan? Gitu saudara. Saya sederhana aja saudara. Ya firman Tuhan yang datang kepada saudara. Pemuritan aja kagak saudara. Sombong karena Tuhan mau bicara kamu gak mau dengar. Karena gak semua firman Tuhan itu disampaikan di hari Minggu. Ngerti saudara? Sombong berarti. Gak mau dengar kata Tuhan. Kalau seri pembinaan karakter, maaf saudara, kalau harus menyinggung sampai sakit. Karena ini memang harus sakit saudara. Ya. Sombong itu juga berat hati, dia mengakui kesalahan. Dan selalu menyalahkan orang lain. Ada masalah dalam rumah tangga, loh karena kamu. Karena suami, karena istri, karena. Saya tahu saya pernah sombong saudara untuk hal itu. Mungkin saya pikir saya udah sarjana. Ngapain? Saya tahu. Gak bisa saudara. Amin.
Gak apa-apa kok kalau orang lain benar dari kita, betul? Apa salahnya saudara? Berat hati mengakui kesalahan, menyalahkan orang lain. Dia selalu menyalahkan orang lain, tidak patuh. Itu sebenarnya gejala-gejala dari kesombongan. Virusnya satu tapi menghasilkan sakitnya di lain banyak. Tidak patuh kepada pemimpin, kepada otoritas, sombong. Gejala yang lain adalah suka menghina. Dari suka menghina ini juga banyak nanti. Mazmur 123 ayat 4. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Orang sombong tuh suka menghina. Suka menghina, oh bukan saya lolos lah dalam hal itu, saya gak suka menghina orang. Tapi dalam hati, kok bajunya kayak gitu ya. Pak Tim langsung lihat baju, mantap Pak matching. Iya, kok bajunya kayak gitu ya? Kok hidungnya ya mancung ke bawah bukan mancung ke atas? Tanpa sadari sombong. Kadangkala kita ini dosa berbahaya gitu. Nggak sadari kita kalau itu dosa. Nggak sadari kalau itu berbahaya, virus ternyata. Jadi mulai sekarang jangan hina orang, amin. Sekalipun diomongin dan di dalam hati, di pikiran, gak usah. Ya ampun giginya ya, giginya maju ke depan gitu loh. Kan itu kan menghina saudara. Dia gak ngomong tapi dalam hati loh. Maaf ya saudara, dosa kesombongan ini banyak gejalanya. Dengki. Saudara ternyata itu karena sombong juga. Iri, sombong. Dasar virusnya sombong. Coba kalau orang rendah hati, dia dimarahin gimana pun, dibentak gimana pun, ya enggak mau dengki gitu loh. Dia mau minta maaf, dia mau memaafkan. Betul gak? Iya. Jadi kalau rumah tangga masih berantem gak berhenti-berhenti, itu namanya sombong. Sorry ya, sombong dua-duanya. Gak mau ngalah, masih iri, masih dengki. Kan sombong dengan kata lain kan tidak mau merendahkan kan, tidak mau rendah hati. Kalau kita negur orang berarti kan rendah hati kan? Iya kan? Gejala dari rendah hati kan kita mau negur orang kan. Suami udah gitu. Ma minta maaf ya. Ini saya kadang kala jujur aja. Si sombong. Dosa nggak mengampuni dari mana sih? Dari sombong. Karena dia nggak mau merendahkan hati, mengampuni orang kan sombong namanya. Tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Dulu waktu Iqbal diberkati, banyak ini dibilang dari iblis. Nggak suka orang lain berhasil, sombong. Tidak suka dengan kelebihan orang lain, sombong. Ini gejala-gejalanya ya dari kata sombong ini, virus sombong ini melahirkan lain-lain banyak sudah. Sering membicarakan kelemahan orang lain, sombong. Selalu memiliki prasangka buruk terhadap kelebihan orang lain. Jadi saudara bahaya sombong ini saudara. Suka membicarakan kelemahan orang lain tanpa kita sadari itu sombong. Kira sampai sini saudara bisa paham ya. Jadi banyak saudara ya. Memamerkan kekayaan, Yesaya 3 ayat 16. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata,
berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, sombong, suka memamerkan. Dari dosa ini, virus ini melahirkan merasa mampu, merasa bisa. Bagus sih dia tahu, misalnya saya bisa kok. Tapi agak beda-beda tipis dengan sombong, dia merasa diri bisa, nggak pedulilah sama orang lain, nggak penting buat dia. Bangga dengan diri sendiri, ingin dimuliakan orang banyak, ingin melebihi orang lain, bahkan dia bisa ingin melebihi Tuhan. Ada emang Bugam? Ada. Yang tadi kan, dia nggak mau dipimpin Tuhan, nggak mau ditegur firman, ya sombong kan saudara? Bagi dia ya siapa sih Tuhan itu gitu, tanpa disadari selama ini, oke? Jadi ini gejala-gejala yang saya bongkar supaya kita sadari ini loh, sebenarnya sombong itu saudara. Tidak memiliki kasih, udah pasti orang sombong. Tidak memiliki kasih. 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Saya percaya ketika dia memiliki kasih dalam kehidupannya, dia itu pasti sabar, amin. Memang seri pembinaan karakter Kristen itu sambil menyinggung kehidupan kita setiap hari. Saya salah satunya. Apakah kita sabar di rumah? Saya masih berjuang dengan sabar. Gak mau mengampuni, ngelihat orang di bawah semua gitu ya. Tidak mau mempedulikan Tuhan. Ada barang apa dia suka pamer, mungkin tanpa dia sadari. Tidak memiliki kasih saudara ya. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Haleluya. Biasanya hal-hal yang dapat menimbulkan kesombongan itu pertama harta biasanya ya. Ini kecenderungan ya. Yehezkiel 28 ayat 5. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu dan karena itu engkau jadi sombong. Suami saya gak ada apa-apa, gua ini loh. Istri saya gak ada apa-apa, gua ini loh. Sombong. Itu harta gua bukan harta dia, sombong. Tanpa kita sadari banyak kesombongan yang udah kita lakukan. Mau ditegur Bapak Gembala, Ibu Gembala gak mau dengar, sombong namanya. Hal yang dapat menimbulkan kesombongan juga penampilan fisik. Yehezkiel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu. Kau musnahkan demi semarakmu ke bumi kau lempar. Kepada raja-raja yang kau kuserahkan jadi tontonan bagi matanya. Sombong karena penampilan fisik, karena kecantikan, ketampanan. Mungkin dia gak ngomong sama orang, tapi di dalam hati kalau gua ganteng banget. Ya saudara ya, gue ini punya profesi tinggi,
Saya nggak mau dengar lah, dia suruh apa. Ini biasa jebakan saudara ya. Ketika kita sudah ada di posisi tinggi, kemudian kita menjadi jemaat di gereja. Masih mau nggak ngepel lantai gereja? Masih mau nggak untuk ambil debu di sampah-sampah? Saya lihat jemaat Eagle luar biasa, amin. Sekalipun sudah manajer, owner, tetap masih mau untuk ambil sampah kotor-kotor. Ya, kembangkan terus, amin. Karena kebanyakan orang, pusing amat gua ini bos loh. Gak bisa, amin. Jemaat Eagle, sebelum engkau diberkati lebih lagi melalui proses-proses yang sudah terjadi, persiapkan hidupmu jangan sombong, amin. Haleluya. Bisa karena pengetahuan. Ya, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, kata ayat firman ini ya. Karena dia merasa tahu. Saya tahu berdagang, saya tahu mengembangkan usaha saya, gak perlulah Tuhan. Gak perlulah saya berdoa. Gak perlulah saya baca firman. Gak perlulah saya share dengan orang lain yang lebih pintar. Gak perlulah. Sombong saudara ya. Karena dia merasa tahu. Nah, ini bahaya di dalam sebuah gereja. Karena merasa tahu firman. Tidak mau tunduk ya. Tidak mau diajar. Saya membiasakan diri saudara dari saya ngajar dulu saudara ya. Untuk mendengar siapapun yang berkhotbah. Sekalipun dia masih mahasiswa semester pertama. Saya membiasakan diri untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan lewat dia. Bukan berarti saya udah tahu saya gak mau dengar. Saya dengar saudara, amin. Haleluya. Jemaat Eagle mau diajar, amin. Dan kalau sudah pintar semua firman, jangan sombong, amin. Saya bilang kepada mahasiswa saya yang saya ngajar sekarang, jangan kalian belajar firman tiap hari, tapi justru kelakuannya nggak sesuai firman. Kan aneh saudara. Haleluya. Itu kenapa sombong? Gak mau peduli apa yang Tuhan sampaikan. Saya pelan-pelan aja ya saudara ya. Karena ini mau ngorek dosa masalahnya. Jadi jangan sampai saudara dengar firman gak lakukan, sombong. Kan saudara hanya punya pengetahuan. Nah bahaya sikap Allah terhadap orang sombong. Macam-macam ya gejala sombong itu ya. Sekarang kita udah tahu kan, sombong tuh bukan cuma mamerkan keadaan dia, barang dia, atau ngomongnya yang tinggi-tinggi, bukan hanya itu aja. Banyak gejalanya. Dari satu virus ini melahirkan misalnya virus corona, jadi batuk lah, jadi lemes lah, jadi pusing lah, jadi sesak napas lah. Sama virus sombong ini melahirkan jadi angkuh lah, tinggi hati lah, gak mau ditegur lah, gak mau diarahin lah, gak mau baca firman lah, gak mau doa lah. Itu sampai ke situ, gak mau dipuritkan lah. Kenapa? Gak mau mengampuni suami, gak mau mengampuni istri, itu sombong semua. Pada satu virus aja. Tapi melahirkan yang lain, jadi gak punya kasih. Gak mau ngakui kesalahan, gak mau dikritik. Itu semua dosa sombong. Merasa diri benar, sombong. Gitu loh. Gak sabar, itu sombong, kenapa? Bagi dia, harus dia yang dihargai. Memang bapak-bapak, saya mau sampaikan bahwa bapak-bapak itu, ibu-ibu ingat ya, secara psikologi, bapak-bapak itu gak boleh direndahkan di depan orang. Dengan kalimat kasar apapun, perlakuan kasar negatif apapun. Gak boleh. Tetapi saya mau bilang kepada bapak-bapak, kalaupun itu terjadi, kalaupun itu tanpa sengaja ataupun sudah terjadi, ampuni, karena salah satu bukti bahwa dia rendah hati pasti mengampuni. Kamu gak menghargai aku. Benar?
gitu ya. Ngotot, itu orang sombong. Jadi masalahnya sombong itu melahirkan sakit-sakit rohani yang lain. Ngomongin orang, kejelekan orang gitu ya. Merasa diri benar itu, maaf, saya sampaikan bahwa secara pengamatan pribadi saya, penuh pengetahuan itu banyak di pendeta-pendeta. Gak mau bilang pendeta di mana. Udah pendeta apalagi jemaat gitu loh maksud saya. Jadi bukan berarti jemaat di bawah. Maksudnya karena merasa diri udah tahu. Justru seperti Pak Tim yang wow ternyata waktu ngobrol sama mereka. Waktu rapat dengan mereka lebih banyak ngomong. Saudara, dan yang terjadi adalah kami gak mau ngakui bahwa kami sombong. Itu masalahnya. Siapa bilang lu gua sombong, enak aja. Hidamprat ya, gitu ya. Mana-mana orang gak mau dia akui bahwa dia sombong, gak mau. Tapi masalahnya yang terjadi begitu. Menyerang pemimpin itu sombong namanya. Enggak mau tunduk kepada otoritas itu sombong namanya. Membicarakan kesalahan orang hanya untuk menjelekkan sombong namanya. Dan itu banyak terjadi di ketika orang itu merasa dia benar. Merasa dia punya pengetahuan yang banyak. Merasa dia punya tahu semuanya. Saudara, hati-hati. Kalau kita masih tetap sombong, perhatikan sikap Allah terhadap orang sombong. Yang pertama, Allah benci, Allah menentang, Allah melawan orang sombong. Oleh karena itu, mengapa firman Allah ini harus disampaikan? Bukan hanya pertumbuhan iman kita terhambat, tetapi Allah juga sangat benci, Allah sangat menentang, Allah sangat melawan orang sombong. Saya banyak ayat hari ini. Amsal 6 ayat 16 sampai 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Perhatikan yang saya tulis warna merah. Baca, mata sombong. Itu yang tadi saya bilang. Kalau lihat kan, berarti cuma 6 dong yang Tuhan benci. Yang lain dengki, iri. Itu gejala dari karena dia sombong. Tidak mau mengampuni, suka menjelekkan orang, tidak mau tunduk kepada otoritas. Semua itu dari sombong. Amin. Iya. Efek, dampak dari sombong ini banyak saudara. Seperti yang saya tadi sampaikan. Malah bisa lebih dari itu. Yang pasti orang yang sudah gak mau berdoa, gak mau baca firman, yang gak peduli lagi dengan firman Tuhan, pengajaran firman, sombong. Dan Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Bukan Bugam yang bilang, firman Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, dan aku benci kepada kesombongan. Tuhan benci saudara. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Baca yang mulai kata orang 1, 2, 3. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Haleluya. Jadi sekalipun Anda sudah banyak hartamu di rumah, kalau engkau tetap sombong, Allah tidak suka. Halo. Allah gak suka jemaat Igal sombong. Amin. Allah nggak suka hamba-hamba Tuhan di sini sombong. Sekali lagi, waktu kita sebutin sombong, banyak gejalanya loh. Virus ini bahaya ya. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana sikap Tuhan terhadap orang sombong? Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang sombong. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman.
Bangsa Israel dibawa mutar di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa? Karena tinggi hati. Supaya merendahkan hati mereka. Tuhan membentuk mereka menjadi umat yang rendah hati. Amin. Kalaupun Tuhan sedang membentuk jemaat Eagle untuk menjadi orang rendah hati, jalani. Amin. Dia bisa pakai berbagai situasi. Bisa orang lain di sekitar kita. Bisa anak kita. Bisa pendeta kita. Bisa jemaat kita. Bisa orang-orang kerja, karyawan kita. Dia sedang memakai semua itu untuk merendahkan hati kita. Amin. Sekali lagi bukan rendah diri loh. Beda rendah diri sama rendah hati. Rendah diri juga itu sebenarnya sombong juga. Tuhan kasih kemampuan kok dia gak mau digunakan, sombong. Berarti dia gak peduli tentang Tuhan. Jadi beda-beda tipis ya. Rendah hati, sama-sama bilang rendah hati. Amin. Kalau engkau sudah diberkati, rendah hati. Amin. Kalau engkau cantik, rendah hati. Amin. Kalau engkau ganteng, engkau pandai, engkau punya sekolah yang luar biasa, rendah hati. Amin. Karena Tuhan hukum orang yang sombong. Yang selanjutnya. Pakai itu aja tak? Oke, 2 Samuel 22-28. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati. Jadi tadi saya bilang kan, Tuhan lawan orang rendah hati, orang sombong. Di ayat ini dia lawan orang yang tinggi hati, dan orang yang tinggi hati dia rendahkan. Ya, Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Sekali lagi waktu dengar kata sombong, jangan hanya berpikir, oh ini barang gua bagus. Oh ini saya cantik, bukan hanya itu. Engkau dan saya tidak berdoa, itu pun sombong. Ya, dan Tuhan akan merendahkan orang sombong. Ya. Lanjut. Yesaya 13 ayat 11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Hanya orang sombong, Tuhan bawa di dalam situasi-situasi lembah kekelaman untuk patahkan kesombongannya. Amin. Hanya jangan sombong. Kalau Tuhan proses bukan karena kesombongan kita. Karena Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal besar. Jangan karena kesombongan kita. Dia patahkan saudara. Patahkan dengan cara apa? Ya cara Tuhan. Macam-macam caranya. Entah dia nanti dipermalukan orang, entah dia entah apa. Bisa Tuhan patahkan saudara. Coba sekarang kita ngomong, orang sombong itu dipatahkan Tuhan. Makanya jangan sombong. Yang di atas jatuh. Untuk soal ini saya pernah mimpi saudara. Waktu saya belum menikah, saya saudara sering diundang gitu ya. Untuk worship leader, misalnya kalau KKR apa gitu ya saudara. Dan satu waktu saya diundang untuk KKR di satu pendeta yang akan khotbah itu. Dulu dia pendeta yang sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri untuk kalangan GPDI. Dan saya diminta untuk worship leader saudara. Ini kan ada tanda-tanda untuk mau sombong gitu ya saudara. Orang lain enggak, gua loh. Tiba-tiba saudara sebelum saya melayani, saya doa, saya seperti tertidur gitu saudara. Kemudian saya mimpi. Ya ini saya cerita mimpi saya saudara. Saya sepertinya diangkat gitu ya. Tinggi, naik. Terus saya bilang, Tuhan mau kemana saya? Gitu mimpi saya ya. Diangkat tinggi sekali. Sampai saya lihat saudara ya dalam mimpi itu, entah dalam mimpi. Saya lihat saya diangkat lebih hampir ke langit gitu saudara. Terus tiba-tiba dijatuhin. Puk. Waduh, saya kaget saudara. Langsung kebangun. Maksudnya, waduh. Saya seperti, waktu itu saya menyadari, waduh, bahaya.
Di hati saya bilang, kalau kamu sombong, ingat. Waktu Tuhan mengangkat kamu tinggi, dan saat itu kamu sombong, kamu jatuh, pok. Kalau masih rendah Tuhan angkat kamu, sakitnya baru begini. Tapi kalau dia sudah angkat sampai hampir di langit, saudara, atau di atap inilah, saudara. Atap gereja. Apa yang terjadi? Patah-patah, saudara. Patah apanya? Badannya. Dengan kata lain, kalau engkau masih misalnya diberkati masih sedikit-sedikit, engkau sudah sombong, jatuhnya enggak gimana. Tapi kalau engkau sudah sangat diberkati dan jatuhnya ke puk. Wah, itu tuh sampai seluruh dunia gemetar, saudara. Mulai mimpi itu saya bilang, Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Sekalipun banyak orang yang memuji saya. Banyak yang memuji, misalnya kita ngajar, kita di kelas. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau. Ketika sudah diangkat tinggi-tinggi, jatuh. Pah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang yang sombong akan kupatahkan. Orang yang sombong akan kurendahkan. Saya lihat ini. Gampang Tuhan rendahin kita tuh, saudara. Gak usah sombong lah, amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau sudah Tuhan angkat tinggi-tinggi banget, hati-hati. Jatuhnya itu sampai remuk-remuk. Geger satu bintan. Bukannya satu bintan, satu Kepri, satu dunia, satu Indonesia. Iya, kalau kita baru misalnya warung kita masih satu, kemudian kita sombong dikit lah baru sampai tingkat Lome. Tapi kalau sudah tingkat Kepri, malunya tingkat Kepri. Gitu. Rendahnya sampai serendah gitu. Kalau kita pernah melalui situasi itu, ke depan gak boleh. Amin. Bertobat. Haleluya. Tuhan akan mengangkat kok jemaat Eagle. Tenang aja, amin. Makanya firman Tuhan saat ini dia sedang mengasah karakter-karakter Kristen kita. Ya, gak boleh sombong. Cemena gak boleh sombong, Celina, Yesi, engkau akan diberkati, Pak Amai, semua kita diberkati. Jangan sombong, amin. Haleluya. Yang selanjutnya, biar cepat. Matius 23:12, dan barang siapa meninggikan diri ia akan rendahkan. Ini yang tadi mimpi saya ya. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Puji Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Ya, kalau kita lihat orang-orang sombong dalam Alkitab, ada, saudara ya. Mungkin saya tidak akan baca karena panjang ceritanya Raja Nebukadnezar. Daniel 4. Saudara, dia seorang raja yang sangat sombongnya minta ampun di seluruh dunia. Ketika orang dengar kata Nebukadnezar itu di zaman itu Raja Babelonia itu yang sangat terkenal. Jadi ada yang bisa melawan dia. Contohnya waktu dia bangun patung nggak ada sembah, mati, saudara. Iya kan? Sombongnya minta ampun. Tapi karena kesombongan ini akhirnya Tuhan merendahkan dia. Lanjut. Dia pernah mimpi dan akhirnya ujung-ujungnya dia jadi seperti ini. Jadi punya watak mental atau hati binatang. Ini Tuhan rendahkan benar serendah-rendahnya. Ini loh yang seorang raja tadi jadi seperti ini loh. Ya, saudara ya. Gak boleh sombong. Amin. Direndahkan Tuhan, saudara ya. Yuk, lagi. Diotrefes, siapa dia, saudara? Dia seorang pelayan Tuhan, sombong. 3 Yohanes 9, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Dia seorang pelayan, jadi pelayan Tuhan yang sombong, hati-hati. Dan banyak sekali ya, saudara ya. Banyak sekali kan. Raja Saul yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu kemarin. Tanpa kita janjian, saudara ya. Bapak Gembala menjelaskan tentang orang hina diangkat Tuhan. Iya kan? Sekarang orang yang diangkat ini jatuh. Kenapa? Karena itu
Dulu dia diangkat jadi raja tapi sombong. Sombongnya Saul kayak mana sih? Sombongnya Saul gejalanya apa sih? Kalau yang lain kan COVID gejalanya batuk, yang lain di lain misalnya. Kalau Saul apa gejala sombongnya? Hah? Tuhan suruh tumpah semua, dia tidak tumpas. Bunuh semua, dia tidak bunuh semua. Dengan kata lain, sombongnya dalam hal tidak mau melakukan firman. Kan tadi bilang orang sombong itu orang yang gak mengakui Tuhan. Orang yang gak mengakui Tuhan pasti dia gak mau mentaati firman. Jadi bukan dia bilang, gua jadi raja gitu loh. Bukan, sombongnya ke arah sini sampai Tuhan tolak dia jadi raja. Awalnya Tuhan angkat firman Allah minggu kemarin. Betul. Tapi biasanya gitu ya. Udah di atas angin, lupa di darat. Jemaat Igal, kenapa firman Tuhan akan datang seperti ini? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kau menjadi seorang jemaat yang diberkati Tuhan. Engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Engkau akan diangkat Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai udah diangkat engkau jatuh. Engkau dan saya jatuh, hancur babak belur. Kata kayak Saul. Ya, yang selanjutnya Lucifer. Lucifer siapa sih? Ada yang tahu Lucifer? Lucifer itu sekarang ya kita kenal dengan iblis. Kalau tanya sama Geren pasti dia tahu. Lucifer itu iblis sekarang ya. Iblis itu namanya Lucifer. Pemimpin iblis, pemimpin roh-roh jahat ya, Lucifer. Nah dulu Lucifer siapa sih? Dulu Lucifer itu seorang malaikat Tuhan yang luar biasa tinggal di sorga. Jadi bahaya ya, jangan saudara pikir orang yang ada di gereja kebal terhadap dosa sombong. Enggak ada yang kebal saudara. Virus ini menjangkit siapapun. Biar dia tinggal di sorga, bahkan dia di samping tahta Allah, Lucifer. Kalau ya ada Yesaya 14 ayat 12 sampai 13. Di sana menyebutkan bahwa, coba saudara mau baca, Lucifer ini seorang malaikat, dia seorang dikatakan bintang luar biasa ya. Yesaya pasalnya yang ke-14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Itu Lucifer itu artinya bintang timur yang terang gemilang. Dia ada di dekat tahta Allah. Dia yang memimpin paduan suara yang luar biasa di sorga. Tetapi apa dosa dari Lucifer? Sombong. Sombong dalam bentuk gejala apa? Ingin menyamai Allah. Akhirnya Tuhan lempar dia. Lempar dari mana? Dari sorga. Makanya jadi iblis. Tuh neraka itu dibuat untuk dia. Hukum dia punya antek-antek. Dia dan antek-anteknya jangan mau ikut masuk situ. Amin. Makanya diajar firman Tuhan. Dengar. Gak boleh sombong, gak boleh gak taat. Amin. Karena sekalipun di surga, sekalipun di dalam gereja pelayan Tuhan, hati-hati dosa ini. Sombong. Dan manifestasinya, bentuknya, gejalanya bisa beda-beda. Ini gejalanya suka mau menyamai seperti Allah. Kalau Saul tadi nggak mau taat. Diotrefes dia mau lebih dari yang kawan-kawannya. Itu gejala-gejala dosa sombong. Yang selanjutnya masih ada? Thank you. Habis. Saya rindu kita menyanyi pujian ini. Saudara, kadangkala dosa sombong itu nggak nampak sama orang, iya kan? Ada di dalam hati yang terselubung. Tidak menutup kemungkinan pendeta-pendeta yang namanya katanya pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat, tanpa kita sadari selama ini kita begitu sombong. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat menentang, Tuhan sangat membenci, Tuhan merendahkan, Tuhan patahkan orang sombong, saudara.
Tuhan tidak berkenan dengan orang yang sombong. Dan bentuk kesombongan bukan hanya membanggakan dengan barang-barangmu atau bicaramu, tapi dari ketidaktaatan engkau terhadap perintah Tuhan, itu sombong namanya. Ketika kita membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, itu sombong. Ketika kita gak mau berdoa lagi, gak mau baca firman lagi setiap hari, kita tidak mengandalkan Roh Kudus, sombong. Sombong rohani, dia pikir dia bisa menjalani hari itu. Tidak mau mengampuni, sombong. Kenapa? Karena tidak mau rendah hati untuk memberi maaf. Tidak mau meminta maaf. Kenapa? Karena tinggi hatinya. Haleluya. Tuhan Yesus, ampuni kami. Bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Ya, tetap tampilkan LCD-nya. Ku dambakan hanya Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari semua bangkit berdiri. Menjadi, amin, seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Lagi katakan, menjadi seperti Kau, Yesus. Mana sikap rendah hatimu di hadapan Tuhan? Kau, Yesus. Tuhan, haleluya. Ampuni kami Tuhan, haleluya. Sempurna dalam seluruh. Kita mau, saya rindu kita mau bertelut semuanya. Menjadi, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, Seperti Kau, itu akan nampak dari sikap hidupnya, penghormatannya terhadap Tuhan. sempurna Hanya Tuhan yang layak dikagumi. Hanya Tuhan yang layak terima pujian. Di awal kita sudah menyanyi oleh worship leader bahwa hanya Tuhan yang kita kagum dalam hidup ini. Tuhan, seperti kadangkala virus ini tidak kelihatan, saudara. menjadi seperti Kau, Kadangkala kita berpikir kita tidak sombong karena tidak ada seorang pun di dunia ini mau mengakui bahwa dia sombong. sempurna dalam Haleluya. Orang yang rendah hati itu mudah dibentuk Tuhan, mudah diproses Tuhan, mudah diangkat oleh Tuhan.
Dan waktu engkau sudah diangkat, Tuhan, ingat di ketika